dan Yesus yang utusannya itu. Utusan yang mana? Ayat yang kelima. Yo, Utusan I sebelum ain't dia here for the datang money, sebagai I ain't here for utusan. the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Dan Yesus yang utusannya itu. Utusan yang mana? Ayat yang kelima. Utusan sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada di dalam dirinya Bapa itu sendiri, ya. Bukan utusan jongos kayak ibu punya, Bu, ya. Jadi ngawur ya, Bu, ya. Ngawur. Ya, silakan. 2 menit. Ya, tambah sedikit Mbak ya, tambah sedikit ya, setengah menit Mbak ya. Ya, Mbak Uti ini kurang jujurnya di sini. Seharusnya Mbak Uti kan katanya guru bahasa Inggris gitu kan, masa bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan aja Mbak Uti gagal paham di situ. Yang jelas itu antara pemberi dengan yang diberi itu pasti dua oknum yang berbeda gitu Mbak Uti. Gak mungkin sama, yang memberi itu Bapak, yang menerima itu Yesus. Macam mana pula Mbak Uti mengatakan antara Yesus dengan Bapak adalah oknum yang sama. Ini kan kebohongan yang nyata, jujurlah Mbak Uti ya. Dan di ayat selanjutnya juga sudah dipertegas di situ. Aku telah memperlihatkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapak biasa aja, Bro. Jangan menghina-menghina. Kamu bodoh, kamu tolol aja tapi sok-sok. Ya, Ya, silakan. Bu Uti, yang menghina duluan Anda, Bu. Tadi Anda yang menghina duluan, Bu. Yang bilang jongos, utusan jongos Anda tadi, Bu. Sopan. Ya, silakan. Bu, yang sopan sebenarnya Anda tadi, Bu. Yang bilang utusan Anda jongos itu siapa tadi, Bu? Nah, utusan memang jongos, tetapi bukan dia. Saya nggak itu. Makanya Bu, jangan bilang yang lain nggak sopan. Kalau mau bicara dialog sama saya, ikut peraturan Bu. Ini saya hostnya Bu. Ya, 2 menit buat Adit silakan. Jangan rocos. Ya, ngaku-ngaku nggak pinter tapi sok pinter. Ya, saya masih kasih kesempatan Ibu untuk bicara. Ya, 2 menit. Lanjut Adit. Lanjut, Dit. Oh ya, silakan Mbak Farida dulu. Saya juga ingin mendengar Mbak Farida. Kayaknya Mbak Farida ini debater pendatang baru juga ini. Silakan Mbak, saya ingin dengar. Bu Uti, saya minta konteks bahasa Inggrisnya. Bisa konteks bahasa Inggris di John 17 yang itu tadi kata Mbak Farida, konteks bahasa Inggris Yohanes 17 ayat 3. Di situ jelas bahasa Inggrisnya bagaimana. Ya, siapa lagi mau bicara? Masih ada 2 menit. Bahasa Inggrisnya itu kan di situ messengers of God. Lah itu mikrofonnya Mbak Farida Putih, kasih mute itu bukalah. Emang nggak bisa buka. Itu Speaking English, makanya speaking English. Ini di biar mute. jelas. Punya aku di mute, nggak bisa. Iya, silakan Mbak Farida. Di mute tadi Mbak Putih. Jangan nipu. Enak aja di mute. Tuh, nggak ada tuh. Jangan nipu lah. Kalau mau dialog baik-baik aja lah. Ya, jangan jadi itu. Bu, Ya, mohon maaf ya Bu, kita ini semua dari tadi ngomongnya baik-baik, ngomong santai. Anda sendiri Bu yang nyerocos, yang pakai menghina-hina Bu. Mbak Ida, kita di sini coba belajar bahasa Inggris, Mbak. Kita kan di sini lagi mau. Oh iya, monggo saya nggak kurang paham bahasa Inggris Mbak Maria, monggo sambil dilanjut Mbak. Yang coba menerjemahkan bahasa Inggris yang dari Bible yang kata Mbak Farida tadi, Yohanes 17 Ya, udah ya, udah 2 menit ya. Kalian udah 2 menit ya. Sekarang saya akan berhenti di 32 ya. Ini para muslimah ya, muslimen ya kan. Tolong dimengerti, jangan membawa konteks ya di dalam kitab Anda disama-samakan dengan kitab kami ya. Kalau dibilang utusan di tempat Anda, ya silahkan bagaimana utusan di tempat Anda. Kalau di tempat Anda yang namanya utusan kan, tetapi kalian mengkultuskan utusan itu sedemikian rupa, gitu kan? Nah, kalau di tempat kami, Yesus menyebut dirinya utusan, jangan Anda hanya mau mengambil kata utusan, pengakuan Yesus yang mengaku utusan, jangan, ya kan? Karena kan banyak pernyataan Yesus yang lain. Di dalam Yohanes 17 ayat 5,
Yesus mengaku sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu ada dalam diri Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa nih, ayatnya Yohanes 8. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus itu bukan utusan yang di bumi yang direkrut oleh Elohim, bukan bro, Bang Farida, bukan ya. Yesus itu utusan ya di dalam ini lagi nih ya tadi ya. Di dalam Yohanes 17 itu sebelum dia datang sebagai utusan nih, baca nih ya. Jadi jangan sama-samakan ya. Ya Yohanes 17 ayat 5 ya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada gitu loh. Ya, jadi sebelum dunia ada, dia itu ada di dalam diri Bapa itu sendiri, sesuai dengan yang dia akui, bro, ya. Jangan disamain, ya ini roh loh yang bicara, roh itu bisa kemana-mana. Kalau zat nggak bisa keluar dari dalam diri zat itu nggak bisa. Ya, Tuhan Anda itu zat, makanya Anda kebingungan untuk yang begini, oke? Ya, silakan, Dit. Mbak Uti, sudah lebih 2 menit. Saya mau nanya dulu, soalnya Mbak Uti panjang lebar entah kemana-mana gitu kan. Padahal di kitab Mbak Uti juga sudah jelas tadi dikatakan utusan. Tadi kan ayat yang dibawa oleh Mbak Farida tadi di Yohanes 17 ayat 3, itu jelas utusan. Dan di situ bahkan ada pemberi dan yang diberi. Ada yang berdoa, ada yang dikabulkan doanya. Berarti kan 2 oknum yang berbeda, ya. Kalau kita merujuk ayat-ayat yang lain juga banyak sekali ayat Al-Bible yang menggagalkan, menggugurkan ketuhanan Yesus itu tadi. Sampai Yesus turun lagi sekalipun nggak akan Mbak ditemukan di dalam Bible Yesus itu mengaku Tuhan, karena memang nggak ada gitu loh. Cuman gimana ya, ayat yang begitu jelas ya, tidak perlu tafsir. Justru kalian tafsir gitu loh, malah justru ayat yang terasa ambigu diperjelas. Inilah bentuk ketidakjujuran Nyambauti gitu loh. Jangan Sekarang ini saya tanya, sabar dulu. Jangan framing. Ya, itu kan sudah jelas ayatnya. Ibu Tim mengatakan Yesus itu bukan utusan kayak yang lainnya. Apa bedanya? Wong Nabi Musa juga utusan, Salomo juga utusan, ya kan? Semua nabi-nabi itu utusan. Giliran kata utusan itu disematkan kepada Yesus, Mbak Uti putar kiri putar kanan macam gengsing gitu, ya. Framing kok ya, kalau nggak punya dalil udah jangan ngomong, diam aja. Nah, begini kan, gini. Aku dengar kata ini Yesus berdoa, Mbak Uti. Ya oke lah, Mbak Uti tadi mengatakan kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes, ya. Tetapi di sini kan tinta merah semua di Yohanes 17 itu, Mbak Uti. Itu Yohanes itu mengutip perkataan Yesus yang berdoa di situ gitu loh. Paham kan maksudnya? Maka apa kata Yesus? Aku telah dipermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus minta dipermuliakan sama Bapa. Nah, permuliakanlah aku, kata Yesus. Mana tadi? Apa pula? Ya sudah 2 menit. Sebentar, jangan dipotong dulu belum selesai. 2 menit. Belum. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, kata Yesus. Yang dia tidak menggunakan kata milikmu tidak ada di situ. Masa Yesus yang ngomong tapi pakai katakan timmu? Enggak nyambung lah. Mbak Uti ini paham bahasa Indonesia apa enggak sih? Nah, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini, mereka itulah milikmu. Nah, sabar dulu. Dan engkau udah selesai, udah 2 menit. Ngapain ya, lanjut ya, 2 menit nih. Saya lihat tuh di atas tuh, saya pas di 40 ya. Jadi jangan paksakan. Macam mana ya, pula diminggut, belum kelar kok. Kalau kamu harus berpikir ya, kamu harus jawab saya. Kalau dia adalah utusan, sebelum dia sebagai utusan, kan ayatnya ada. Bukan saya memframing, saya ini ngikutin apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan mau-maunya saya sendiri. Ayatnya sendiri jelas mengatakan ya, Yohanes 17 itu ayat 5,
sebelum dia ada menjadi manusia sebagai utusan yang hamba, yang hanya utusan, ya kan, dia itu ada memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa. Hadirat itu artinya keberadaannya di dalam diri Allah Bapa itu sendiri. Kamu jangan buang-buang ayat orang, kamu jangan tepu-tepu, jangan dimanipulasi, ayatnya ada, itu petunjuknya, ya, itu keterangannya. Yohanes 8, sebelum dia datang sebagai utusan, Yesus bilang, dia itu ada dan ada dalam diri Bapa dan keluar dari Bapa. Ya, sedikit lagi Mbak Uti, soalnya daerah saya mau maghrib ini. Berarti Ya. Tuhan yang Mbak Uti ini waktu jadi manusia, sebentar dulu. Berarti Tuhan yang Mbak Uti, Nggak ada kok kayak gitu, enak-enak aja. Ya. bentar dulu, Mbak Uti udah panjang ngomong, takut kali dibongkar Dengerin bibirnya. dulu Bu, dengerin dulu. Enggak apa, belum lagi selesai 1 menit, jangan gitu Ini dong. bukan diskusi namanya Bu, kalau kayak Iya, gini Bu. bukan Orang mau diskusi. ngomong enggak. Kamu Iya. 2 menit dong. Tetap kamu harus ikutin, 2 kalau menit. nggak mau ya Belum silakan. sampai 2 menit Mbak Uti, Mbak Uti curang. Ya sekarang baru selesai, kalau nggak mau ya sudah saya turunin. Saya nggak rugi-rugi banget gitu loh. Ya gini, sedikit aja. Berarti gini, Tuhan yang Mbak Uti ini macam saklar lampu gitu kan. Kadang jadi manusia, kadang jadi Tuhan gitu. Malas ya. Kalau nggak mau ikutin aturan saya 2 menit ya sudah, ngapain? Anda tidak diizinkan untuk ngelindur nyelewengin ayat orang. Saya belum selesai bicara Anda potong gitu kan. Sudah dibilang itu ya, ayatnya ada, petunjuknya ada, dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes lah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, Anda tuh harus tahu dulu ya, makna, inti, dan visi misi yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini apa. Ya, Rasul Yohanes tadi sudah mengatakan Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, menjadi utusan. Ketika dia menjadi utusan, ya dia betul-betul menjadi manusia, ikut kodrat manusia. Itu masalahnya ya. Enak aja main sembarang-sembarang ya. Jadi yang lain aja deh, kalau nggak mau ikut dia 2 menit ya. Bawa nakal, silakan naik. Ya Farida, kalau nggak mau ikut 2 menit ya saya turunin aja. Ngapain capek ngomong, tau nggak? Loh, siapa yang nggak mau Capek Bu? loh, ngomongnya teriak-teriak, Yang saya nggak mau ngomong 2 menit, kamu 2 menit siapa Bu? dengar. Ya siapa yang mau didengar kalau kita ngomong berebut? 2 menit udah dikasih waktu ya ikut loh. Ya Bu, silakan. yang di bawah mesti tahu Bu. Berapa menit yang ngomong Bu? Lah Ya, iya itu mohon kan maaf. ya, kamu punya Iya, HP kan? hmm. Di kalian kan ada jamnya itu 17.41. Nah sekarang kalau misalnya saya 2 menit kan 43. Ya silakan Pak Bu. Vero timer. Ya silakan ya Vero timer ya. Ya gimana Farida nih hari ini dia tobat terima Yesus nih dia. Kenapa Bu? Terima Iya Yesus. silakan. Iya. Bagaimana saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan sedangkan Yesus manusia Bu, sama dengan saya, sama-sama pernah keluar dari selangkangan, sama-sama pernah dicebokin, sama-sama pernah berak. Gimana saya Yang Ibu ambil itu. mau Bu, Ya, Bu. jangan kayak gitu Bu. Ya jangan saya turunin Bu ya, jangan menghina Bu ya, jangan menghina Bu. Loh kan kenyataannya emang iya kan Bu? Yesus pernah Sekarang, Bu, ya, sekarang pernah gini, keluar sekarang dari gini. rahim manusia kan Bu? Sekarang begini Bu ya. Apa Ibu sama Iya. dengan Yesus? Nih ya, saya sekarang buka ya, saya buka pol-polan ya Bu ya. Ya. Kalau Ya. Ibu mengambil ya sisi kemanusiaannya kan sudah dibilang dia menjadi manusia Lah Bu. kan emang manusia Bu, kan emang manusia Bu. 2 menit ya Tadi dengar. tadi Anda sendiri kan Dengar yang dulu, ngomong kalau Yesus aduh, manusia. Aduh susah sekali ngaturnya ya. Ya saya disuruh. Udah dimulai atau belum? Ya, saya 2 menit ya, 2 menit ya. Ya, 2 menit tuh. Oke. Ya. Start ya, Uti ya. Vero ya. Ya, jadi ya kalau dia mengatakan ya keluar dari selangkangan, dia makan apa segala macam gitu kan. Sama seperti saya loh. Iya, emang iya, Ibu aja yang on gitu loh istilahnya, ya kan? Sudah dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kalau Ibu maunya dia menjadi manusia tetapi tidak menjadi manusia, itu artinya manusia jadi-jadian, Bu. Bahkan dia lahir dari perawan, dari perawan.
dari seorang perawan, dari peranakan wanita. Tetapi Al-Qur'annya Ibu, katanya Isa itu jelas mengindikasikan yang lahir dari perawan itu, Maryam itu ya tidak sama seperti Ibu. Dia itu dari Roh Kudus, Ibu itu dari sperma. Ya, itu yang harus Ibu ketahui, ya kan? Lalu Ibu mengatakan apa lagi? Ya, lahir dari itu perempuan. Lah, kalau dia nggak lahir dari itu perempuan, Ibu lahir dari mana? Untuk menjadi manusia, Ibu lahir mana? Dari batu. Ya, kenapa dia harus jadi lewat perempuan? Ya, karena dia harus jadi manusia. Karena nggak ada satupun di muka bumi ini ya yang lahir bukan dari rahim, bukan dari sperma. Tapi kan kitab Ibu sendiri mengatakan dia itu bukan dari sperma. Dari sini aja jelas Ibu itu nggak tahu apa-apa, tetapi sukanya menghina gitu loh ya, maunya cuma mau menghina. Ya, tetapi itu kan kodrat kemanusiaannya, Bu, ya, kembali ketuhanannya ya. Kalau ketuhanannya, nih saya baca Yunus 55 ya. Dimatikan dulu kalau baca ayat ya. Matikan dulu Vero. Ya, kalau baca ayat ya. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, Allah mengaku dialah pemilik ya di bumi ya, dialah pemilik yang ada di langit dan di bumi. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 10 ya, yang kamu gadang-gadangkan tadi, ini kan ayat 3-nya yang kamu mau comotnya. Ayat 10-nya yang kamu bilang utusan itu bilang gini, Bu. Dan segala milikku adalah milikmu, ya, milik Bapa. Dan milikmu adalah milikku. Nah, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, Ibu, ya. Ya, Allah pemilik bumi dan langit. Di dalam Yohanes 17 ayat 10, Yesus ngaku dia itu pemilik alam raya ini, Bu. Bumi dan langit. Ya, ya. Lanjut. Oke, sekarang Bowo boleh nanggapin? Ya, Bowo Nakal, silakan, selamat sore. Oke, selamat sore. Begini, Bu ya. Ya. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwasannya Maria itu mengandung Roh Kudus, benar? Iya. Yang lahir Yesus, Bu, bukan Roh Kudus. Kenapa? Kenapa yang lahir Yesus bukan Roh Kudus? Nah, gimana sih? Aduh, belajar dulu dah. Dalam kandungan Maria itu Roh Kudus dan Yesus itu gantian gitu. Selama 9 bulan Roh Kudus aja dulu. Ketika nanti sudah ketubannya mau pecah, baru Yesus masuk gitu, atau gimana, Bu? Di dalam kelahiran Yesus aja ajaran kalian masih bingung nih. Kenapa yang dikandung Roh Kudus, tapi tiba-tiba yang nongol Yesus. Sementara Roh Kudus itu bukan Yesus, kan? Tersiksa sekali gitu Maria ini. Kok dia bisa-bisa ada gantian makhluk di dalam tubuhnya itu? Awalnya Roh Kudus yang dikandung, tiba-tiba lahir Roh Yesus. Satu lagi, Bu, ya. Yang saya... Sebentar, ya. Ini kan gantian saya, Bu. Saya ingin bukti kalau Yesus itu adalah... Ya, saya ingin bukti kalau Yesus itu ada 100% Tuhan, Bu. Karena 100% Tuhan itu bukan manusia. Pada saat kapan Yesus itu sebagai 100% Tuhannya? Karena sampai detik ini dia tetap manusia, Bu. Satu lagi, kapan Yesus itu sebelum dia menjelma jadi manusia, ya, dia itu wujudnya apa? Dan yang menjadi manusia itu Tuhan yang mana? Ada berapa Tuhan, Ibu? Sementara Bapak tidak menjelma jadi manusia, tidak menjadi Yesus. Lalu Tuhan yang mana yang menjelma jadi manusia itu yang masuk ke rahim Maria? Sebelum jadi manusia itu dia apa? Ibu tadi mengatakan tidak ada manusia yang terlahir sebagai tidak dari rahim. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak terlahir dari rahim, Bu. Ya, ingat ya. Jadi saya sekarang yang buktikan, saya sudah berdebat dengan orang ratusan otan, nggak bisa membuktikan kalau Yesus itu sebagai 100% Tuhan. Karena saat dia mujizat, saat terangkat pun... Waktunya habis, Pak. Waktunya habis, Pak. Habis, Pak. Oke. Ya, siapa yang mau ngomong ya? Saya ya. Ya, jadi gitu ya. Ketika kamu mengatakan ya, kapan dia jadi manusia? Yang dikatakan dia itu dikandung dari Roh Kudus artinya bukan sperma laki-laki yang membuat dia itu ada. Kamu baca dululah kitabmu. Katanya kan Isa itu adalah Yesus.
Ya, kitabmu mengatakan juga sama, dia itu dari Roh Kudus ya. Kalau kamu mau menghujat, ya itu kamu hujat aja nabimu ya, Nabi Isamu itu ya, karena Nabi Isamu itu juga katanya kandung dari Roh Kudus. Allah mengatakan tidak mungkin Tuhan itu beranak, tidak mungkin juga diperanakan kata Allah. Bagaimana mungkin ya Allah punya anak sedangkan dia nggak punya istri kata Allah gitu kan. Dia mengatakan begitu karena Allah nggak tahu ya. Ketika dia mengatakan bagaimana Allah bisa punya anak lalu punya istri ya kan. Tetapi dia menyebut Isa Al-Masih. Ya dia nggak tahu apa itu arti kata Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu artinya anak Allah bro ya. Mesias itu dalam artinya anak Allah. Ya, jadi terdapat kebingungan sendiri di dalam pihak kamu. Bahkan anehnya, masa Tuhan nggak tahu ya? Masa dia membuat persamaan antara Adam dengan Isa? Ya, Isa itu lahir katanya sama ya dari tanpa ayah, tanpa ibu ya, dibuat persamaan menjadi dengan Adam. Adam itu dia tidak punya ayah, tidak punya ibu karena dia memang makhluk pertama. Bagaimana Anda menyamakan 10 bisa detik menyamakan lagi. Adam? Ya, bagaimana Adam bisa begitu? Ya sama dengan Yesus. Yesus itu lahir dari keturunan, bukan manusia pertama. Dari sini pun Waktunya bingung habis, Uti. tempat Anda. Bu Uti, Ya, waktunya habis. ya silakan. Siapa menjawab? Ya. Siapa yang menjawab, Pak Bowo? Dimulai dari sekarang. Mohon maaf ya, dilanjut dulu Bang Bowo, saya mau Mau apa ya silakan. Silakan Pak Bowo. Suaranya kok hilang nih lagi itu ya silakan. Itu sudah 100. Tes dulu, Pak. Tes suara, Pak. Ya, halo, sebentar, saya tadi ada tamu. Oke, tadi Ibu Uti kok sekarang Udah siap? Oke. bagian saya. Ibu Uti tidak menjawab nih. Kenapa yang dikandung Roh Kudus? Roh Kudus itu kan Tuhan juga, Bu ya. Salah satu dari Trinitas. Kok yang lahirnya Yesus gitu. Kita membuktikan 100%-nya Yesus Tuhan sebagai Tuhan itu di mana? Masalahnya dari lahir sampai sekarang Yesus itu tetap manusia. Kalau 100% Allah, 100% Tuhan itu bukan manusia, Bu. Dia murni, bukan manusia. Tidak akan bercampur satupun, satu jari pun nggak akan bercampur sebagai manusia. Nah, kalau di dalam ajaran Islam, Rohul Kudus itu bukan Tuhan. Ya malaikat. Malaikat yang menyampaikan kepada Maryam ya, bahwasanya akan lahir utusan Tuhan di rahimnya gitu. Sekarang jawab aja dulu Bu, kenapa yang dilahirkan yang dikandung Roh Kudus ya, salah satu dari Trinitas itu, kok yang lahirnya Yesus? Apakah di dalam tubuh Maria itu ada pergantian antara Yesus dan Roh Kudus? Tersiksa sekali Maria ini. 3 Tuhan loh, 3 Tuhan menganiaya dia loh. Ya, pertamanya Bapak katanya mengutus Roh Kudus kepada Maria. Setelah 9 bulan lahirlah Yesus, Roh Kudusnya keluar. Seharusnya Bu, di dalam ilmu pengetahuan, kalau kita melahirkan atau kita mengandung manusia, yang keluar ya manusia. Kalau kita mengandung Roh Kudus, ya yang keluar Roh Kudus, nggak mungkin Yesus, gitu loh Bu. Ya lagi satu lagi Bu ya, Tuhan yang mana yang jadi manusia itu? Bapak kah atau Tuhan yang mana? Yang mana lagi yang jadi manusia itu? Ya? Kalau cuma firmannya ya, firmannya di dalam Islam firman itu bisa berubah jadi apapun Bu. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Nah, sekarang yang saya 10 tanyakan, detik lagi. Tuhan mana yang menjadi manusia itu? Ya, itu aja. Tuhan mana gitu loh. Berapa Tuhan Ibu itu? Ya, waktunya habis, Pak. Satu enggak gitu. Ya, Ini jelas saya ya. rekam Bu ya. Ini saya rekam Bu ya. Minta mohon ya. Iya, jadi jelas ya, Ya, Bapak ini nggak ngerti ya, dia nggak ngerti, Pak Bowo, kamu nggak ngerti ajaranmu sendiri, nggak ngerti juga ajaran orang lain, tapi petantang petenteng, ini memalukan loh Pak, ya kan?
kamu mengatakan ya bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya. Sekarang buktinya mana Allah pernah menciptakan dengan firman-Nya kun fayakun. Di mana hasil dari kun fayakun daripada Allah, ya kan? Tadi kamu kan saya udah bilang Allah salah mengerti tentang konsep Tuhan beranak, ya. Makanya kamu paksa-paksakan itu, kok aneh gitu, Tuhan punya anak, ya. Dia mengatakan bagaimana punya anak kalau nggak punya istri, itu pun salah konsep, ya kan? Lagi pula tadi juga salah, kok dia bisa menyamakan ya kelahiran Yesus itu dengan Adam. Adam itu manusia pertama ya tentu aja nggak ada bapaknya. Tapi Yesus itu dia lahir dari rahim ya Pak, keturunan Daud. Dari sperma, tetapi masalahnya bukan dari sperma dia dari Roh Kudus, dan Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi daging, ya. Ya, jadi kamu jangan maksakan bagaimana ada Roh Kudus ya keluar dari rahim, enggak. Firman itu telah menjadi daging. Kuasa Roh Kudus itu membuat dia menjadi daging, ya. Ketika dia menjadi daging ya tentu aja dia keluar dari rahim perempuan karena mengikuti kodrat manusia, ya kan? Nah, di tempat kalian masa sih Jibril itu Roh Kudus dibilang Jibril? Nah, kami nggak tahu, itu urusan Anda itu, ya, itu pengajaran Anda. Nggak ada hubungannya dengan di kami, ya. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Elohim. Dia bukannya Jibril, ya. Jibril itu kami nggak kenal siapa itu Jibril. Sepertinya sih salah-salah ambil, dia maunya bilangnya Gabriel. Tetapi Gabriel di tempat kami bukanlah Jibril di tempat Anda. Karena Gabriel di tempat kami punya sifat yang tidak sama dengan Jibril Anda. Waktunya gitu. habis. Jadi jangan percaya ya. Oke, daripada ini bawa rekam ya Bu ya untuk di YouTube Lanjut ya. Bobo. Lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Ibu tidak Oke. menjawab pertanyaan saya loh, ya. Tuhan yang jadi manusia itu Tuhan yang mana? Itu aja. Dan kenapa menurut Ibu yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus, Bu? Roh Kudus. Kenapa yang lahir Yesus? Harusnya Roh Kudus yang jadi manusia itu, bukan Yesus. Yesus itu di mana awalnya gitu? Bersembunyi di mana dia tiba-tiba ujuk-ujuk jadi manusia itu? Tuhan Ibu itu berapa sih? Kok ada yang jadi manusia, ada yang tidak. Kalau penciptaan Allah dengan firman itu banyak, Bu, ya. Ayatnya banyak. Kun fayakun itu salah satu. Bahwasanya Allah berfirman kun fayakun maka jadilah, itu banyak. Masa Ibu nggak paham? Nah, Ibu ini saya rekam loh, Bu. Ya. Jadi di mana lah itu? Kenapa bisa yang dilahirkan yang dikandung Maria itu Roh Kudus loh? Roh Kudus bukan Yesus yang dikandung. Yang keluar Yesus. Gimana secara ilmiah aja bingung ini. Ada orang mengandung kucing yang keluar kuda. Seharusnya yang keluar ya yang lahir itu Roh Kudus, bukan Yesus. Orangnya, atau mungkin Ibu bisa membuktikan mungkin saat 9 bulan Roh Kudus dikandung Maria, dia keluar diganti Yesus gitu. Nah, pertanyaan saya ini nggak bisa dijawab sampai saat ini. Tuhan yang mana yang jadi manusia itu? Gembar-gembor Tuhan jadi manusia itu kapan dia ngomong bakal dia akan jadi manusia itu kapan? Cerita pada siapa dia akan jadi manusia itu? Ada ayatnya yang mengatakan, ahai manusia, ahai malaikat, aku ini akan jadi manusia loh. Kapan? Dan Tuhan yang mana itu ada berapa rupanya Tuhan kalian? Sehingga ada yang jadi manusia, ada yang enggak. Bapak kan nggak jadi manusia kan? Bukan Yesus kan Bapak itu, bukan yang dikandung Maria kan? Ya, bukan kan? Nah, jadi yang Tuhan yang mana yang jadi manusia ini? Ya, Tuhan yang mana ini jawab aja, nggak usah lari kemana-mana. Saya sudah menjawab pertanyaan Ibu, tapi Ibu nggak pernah menjawab. Ini saya rekam loh, Bu ya. Waktunya habis, waktunya habis. Saya rekam kebodohanmu itu direkam. Kamu merekam. Salam Ibu. Lanjut, Bu Ti. Kamu itu bodoh. Sebentar Bu Ti, sebentar. Ini mau Salam, lanjut apa ini ada orang baru lagi? Sebentar, Ti, jadi salam, tinggal Ibu aja dulu ya. Sabar Ya. Ibu Ti. Aku Lanjut, mau ya. aku mau kasih apa Ibu Ti aja. Ibu Ti. Ya. Salam Ibu Ti. Salam Salam. Ibu Ti. Salam. Gini Ya. Ibu Ti, nggak usah tanggapi orang yang seperti ini Bu, yang tidak mau menerima firman Tuhan. Buat apa Ibu buang-buang kata mutiara kepada orang yang tidak mau menerima? Sama aja Bu, Ibu buang kata Kalau nggak bisa mutiara jawab ke begini ternyata opennya. Pantesan sudah, kalian takut jadi sama sudah, Allah. jangan gitu ya. Tinggal dijawab aja kok Tuhan yang mana yang jadi manusia. Jadi bentar ya. Bentar ya. Ini Bukan orang untuk ini debat Ibu. ya.
Ini orang dari tadi nggak mau mengerti. Kenapa terguncang Anda? Bentar, Anda terguncang. bentar, Oke, ya, enggak. Ya, orang dia nggak apa-apa, dia bilang saya rekam loh, Bu, seolah-olah saya ketakutan gitu. Padahal kalau Iya, kamu bilang saya rekam, udah diam ini waktu saya. Aduh, waktu saya, Bro, waktu saya. Ya udah diam. Nah, kalau kamu merekam, seorang juga ngelihat kamu itu bodoh, Bro. Kamu mempertontonkan kebodohanmu. Kan udah dijawab tadi, firman itu telah menjadi manusia. Terus dengan kebodohanmu, kamu nanya, siapa yang jadi manusia? Siapa yang jadi manusia? Kalau dikasih tahu 1000 kali, itu artinya kamu perlu minum vitamin otak dan kamu mempertontonkan vitamin otakmu itu yang harus kamu butuhkan. Ya, jadi jangan, ini direkam loh Bu, direkam loh Bu, lah ngapain kamu rekam mempertontonkan kebodohanmu? Bagaimana kamu terus-terus bertanya, udah dijawab, firman itu telah menjadi manusia, ya. Lalu kamu mengatakan Roh Kudus gitu kan? Lalu kenapa yang bukan keluar itu Roh Kudus? Roh Kudus itu nggak ada wujudnya, itu roh dari Bapa itu sendiri, ada dalam diri Bapa sebelumnya. Ya, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi ketika dikatakan dia telah menjadi daging, ya menjadi daging. Ini kan kamu mempertontonkan kebodohanmu sendiri, udah bodoh, jahat pula gitu kan? Ya, kamu gimana ini mau diskusi sama siapa? Males saya, nggak level jadinya sama saya gitu. Kamu mengatakan banyak itu kun fayakun yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kamu. Mana buktinya kun fayakun yang mana? Apa yang pernah diciptakan oleh kun fayakun dari Allahmu? Ya, mana nabimu membuat kun fayakun? Pernahkah dia menyembuhkan orang kesurupan? Ya kan? Pernahkah dia ya kan menyembuhkan orang sakit? Mana? Ya, untuk memberi mujizat kepada nabimu aja dia nggak bisa kan? Nabi mengatakan dia nggak punya kok mujizat. Kun fayakun dari mana? Itu kan artinya mengklaim, ya kan? Ya, jadi kamu juga harus jawab pertanyaan saya, jangan cuma nyerang, kamu harus bela juga, terangkan akidahmu. Bagaimana dia mengatakan Allah tidak bisa punya anak kalau nggak punya istri, itu pun konsepnya salah, dia nggak ngerti. Ya, di tempat kami anak Allah itu bukan seperti, ya Buti waktunya habis. Ya. Ibu Uti Pak Bowo dilanjut ya. Oke. Ibu Uti, sok katul aja sampai lari membahas apakah Allah punya anak. Saya tanya, berarti Tuhanmu punya anak? Dia mengatakan iya. Gua tanya, berapa anaknya jumlahnya? Dengan kelahirannya seperti apa? Sesar atau normal? Dia kabur. Ya Bu Uti, berarti Tuhan Ibu Uti juga mengakui kalau Tuhan Ibu itu beranak pinak, kalau Yesus itu beranak pinak, melahirkan Yesus itu punya anak. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, satu lagi Ibu Uti, firman-Nya yang jadi manusia. Yang saya tanyakan bukan firman. Ketika saya bertanya begini, apakah Bapak firman? Bukan. Bapak bukan firman. Nah, berarti tuh Tuhan itu bukan firman, Bu. Kalau Tuhan itu firman, berarti Bapak juga firman, ya kan? Nah, Ibu lawan Bowo nih. Semua oten itu udah kabur lawan Bowo, menyerah. Nah, sekarang saya tanyakan, saya tidak menanyakan firman yang jadi manusia, Bu. Ya kan? Yang saya tanyakan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia, yang mana? Tuhan yang mana? Nah, satu lagi, jelas-jelas Ibu mengatakan Maria itu mengandung Roh Kudus. Kenapa? Yang lahir Yesus, Ibu nggak bisa menjelaskan. Seharusnya Ibu jelaskan, iya bahwa saat 9 bulan Roh Kudus itu keluar digantikan Yesus, gitu. Semua orang tahu kenapa ya. Seharusnya dari awal Maria itu mengandung Yesus, bukan mengandung Roh Kudus, ya. Satu lagi itu tadi, Tuhan kami memang tidak beranak. Kalau Tuhan Anda beranak, tunjukkan anaknya siapa aja, istrinya siapa, lahirnya dengan cara apa, melahirkannya. Beranak pinak, Tuhanmu banyak dong kalau beranak pinak, ya. Jadi yang saya tanyakan Ibu, Tuhan yang mana yang jadi manusia, bukan firman yang jadi manusia. Kami tahu firman itu bisa jadi apapun. Yang saya tanyakan Tuhan mana yang jadi manusia? Apakah Bapak yang jadi manusia? Itu yang saya tanyakan. Dan apa wujud Yesus itu sebelum jadi manusia? Apa? Tinggal di mana dia? Namanya siapa? Bowo, habis waktunya Pak Bowo ya. Buti. Ya, jadi ya hanya mempertontonkan kebodohannya, nggak level lah, males gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Dikatakan firman itu menjadi manusia. Mampu kalau lawan Bowo, nggak bakalan mampu. Tidak ada satu penonton yang berani melawan Bowo. Ini boros kamu. Kamu pun menyerah. Kamu pun menyerah.
Menyerah Kamu saja. menyerah. Aku. Diam Ya udah kalau diam dulu ya. Siapa Pak bilang Bowo, menyerah? hargai. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi karena dipotong Pak Bowo Iya, ya. Saya ulang ya, lagi. kasih saya waktu ya. Kalau dia Lanjut, potong, Bu. saya tambahin waktu ya. Yang kelojotan itu kamu menyerang tetapi kamu kepanasan. Karena apa? Karena udah kepuyengan kamu. Ya, masa bertanya kayak gitu lagi? Ya, masa Roh Kudus bukan keluar? Itu kan dibilang dari Roh Kudus ya, kuasanya tanpa sperma itu Roh Kudus lah yang membuat. Masa yang begini kamu nggak ngerti? Hanya mempertontonkan kebodohanmu kan? Ya, ini kan ajaib. Yang membuat keajaiban itu adalah Roh Kudus. Seharusnya manusia manapun dia itu lahir dari sperma. Masa dia bertanya, masa yang keluar dikandung Roh Kudus, masa yang keluar Yesus katanya. Ini kan aduh, pusing sekali aku. Anak SD aja ngerti loh. Ya, pertama itu kan dia janin. Dari janin ya akhirnya keluar manusia. Sebelumnya kan nggak ada. Dikatakan dari Roh Kudus itu kan karena kuasa Roh Kudus yang membuat dia menjadi manusia karena tidak dari sperma gitu kan. Nanya pula gitu kan. Aduh, pusing dah. Ya, aku kayak ngomong sama ini anak SD aja levelnya nggak ini, udah itu galak pula gitu kan. Ya, lalu apalagi kamu tadi menanyakan ya, Tuhan mana gitu kan, Tuhan mana yang jadi manusia? Kamu mengatakan ya firman itu ya, kamu mengatakan gitu ya, firman bisa jadi apapun. Itu mah di tempat kamu ya. Kamu nggak bisa menunjukkan kepada saya firman apa yang kun fayakun, tunjukkan satu dong ya. Kamu juga nggak bisa tunjukkan ke saya. Masa Allah bilang Tuhan harus punya istri baru bisa punya anak. Lalu kamu nanya anaknya berapa? Saya kasih tahu ya, konsep tentang anak Allah ya, Allah Bapa di tempat kamu itu salah ngerti. Lalu kamu tambahin lagi pertanyaan yang makin sesat gitu loh. Allah punya anak berapa? Ini kan dari pertanyaanmu saja pertanyaan orang bodoh. Habis Nggak waktunya, ngerti Bu Uti. maksudnya. Habis waktunya. Nggak nyambung gitu loh. Dibalikin. Ada ilmunya Dibalikin sedikit ke Pak kalau Bowo ya. bertanya. Ada ilmunya dikit. Balikin Pak Bowo ya. Oke, mulai Pak Bowo. Bingung kan? Pak Bowo. Udah ada orangnya ini. Pak Bowo. Ya, buka aja tuh, buka sendiri. Aku ulang dulu waktunya. Pak Bowo Buka open sendiri mic please. itunya. Ya udah dia itu ya bingung dia. Masa nanya Tuhan ada berapa? Oke, lanjut ya. Oke. Halo, Halo? Tadi. Bowo masih ada nih. Ya sudah naik. Halo? Oh, sebentar. Coba di apa lagi? Waktunya di apa lagi? Di press lagi. Maka Pak Bowo tolong profesional sedikit ya. Jangan ditinggal-tinggal ya. Oke, lanjut. Oke, Bu Uti bertanya kepada Bowo kan, apakah Tuhanmu bisa? Kenapa Tuhanmu tidak bisa punya anak kalau karena tanpa istri? Emang Tuhan Bu Uti bisa? Hah? Faktanya sama-sama Tuhan kita nggak bisa punya anak semua. Kalau memang Bu Uti punya anak ya tunjukkan anaknya siapa aja, laki-laki, perempuan atau apa, kembar atau gimana, udah berapa anaknya. Satu lagi Bu Uti, Bapak itu bukan firman loh. Kalau Bapak itu bukan firman, berarti Bapak nggak bisa menciptakan apa-apa dong. Karena yang menciptakan sesuatu itu adalah firman menurut Ibu. Terus Bapak bukan firman, berarti Bapak nggak bisa menciptain apa-apa. Sementara Yesus mengatakan Bapak itu pencipta langit dan bumi. Ibu akan hancur sama Bowo, ya. Berarti Ibu, Roh Kudus itu bukan firman kan? Yang firman itu cuma Yesus kan? Nah, yang saya tanyakan bukan firmannya, Bu, yang menjadi manusia. Tuhan. Karena gembar-gembor mengatakan Tuhan jadi manusia. Tapi ditanya Tuhan yang mana kebingungan. Kalau Tuhan kami nggak pernah jadi manusia. Jadi jangan tanyakan. Ini kan Tuhan kalian yang jadi manusia. Jadi yang mana? Tuhan mana yang jadi manusia itu? Kalau firman, itu adalah Tuhan. Bapak juga firman dong. Sementara yang firman itu ternyata bukan Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Sementara Bapak dan Roh Kudus bukanlah firman. Berarti Bapak dan Roh Kudus nganggur, nggak nyiptain apa-apa. Ini bertolak belakang dengan pernyataan Yesus. Kalau masalah firman di dalam ajaran Islam banyak sekali, Bu. Saya malas aja karena saya di sini logika. Saya nggak menggunakan nggak beribet. Karena kenapa? Karena saya ribet menggunakan ayat. Jadi sekarang jawab aja, Bu. Ya, jawab aja.
Jawab aja itu Tuhan yang mana yang jadi manusia. Dan apakah Tuhan ibu juga bisa melahirkan tanpa istri? Bisa. Bisa melahirkan. Yakin. Udah ada buktinya. Hah? Ibu jangan menuduh Tuhan Muslim nggak bisa melahirkan tanpa Waktunya anak. habis Pak Bowo. Pak Bowo waktunya habis, stop ya. Oke, dilanjut Bu Uti, siap? Iya ya, jadi aneh ya. Dia nanya ya, jadi yang perlu kamu ketahui ya, firman di tempat kamu itu bukan firman di tempat kami. Jadi jangan bawa-bawa kamu punya konsep, paksa-paksakan untuk kami. Ya firman di tempat kamu itu katanya cuma sifat, ngomong-ngomong, nggak ada kuasanya, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngomong-ngomong doang. Hasil dari ngomong-ngomongnya full kun fayakunnya itu nggak ada, karena itu cuma sifat, sifatnya berfirman, firman, ngoceh, berfirman. Hasil dari firmannya itu kagak ada, ya karena cuma sukanya berfirman doang. Ya kalau di tempat kami nggak kayak gitu, jadi jangan sama-samakan. Apa itu firman buat kamu ya? Kamu berpikir bahwa firman itu ya seperti yang kamu pikir itu ya. Tetapi firman di tempat kami itu dia itu adalah Allah itu sendiri ya. Firman itu adalah Allah. Karena Tuhan kami itu roh, bro, yang harus kamu ketahui ya. Jadi nggak bisa kamu pisah-pisahkan. Nggak bisa kamu pisahkan jadi 2, 3, 4. Enggak, dia itu roh. Firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah ya. Di dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Ketika dia menjadi manusia, ya jadi manusia Yesus Kristus lah, pribadi lagi menjadi Tuhan. Karena apa? Karena di dalam diri Yesus Kristus kemanusiaannya, darahnya itu telah menebus umat manusia, dan keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga, melainkan di dalam diri Yesus Kristus, karena yang olehnya kita beroleh keselamatan lewat darahnya itu. Dia menjadi pribadi anak manusia yang menyelamatkan umat manusia. Itu yang harus kamu ketahui. Firman di tempat kamu mah cuma ngomong-ngomong doang. Firman kami itu roh juga, Allah itu Waktunya juga habis, Bu Uti. sekalian. Waktunya habis. Ya, nggak seru ya? Kembali ke Kurang Pak Bowo itu ya. Kembali ke Pak Bowo ya, siap? Aduh, Ibu Uti beraninya nyempremis. Nggak apa-apa. Tapi Ibu Uti kan sudah jelas Bu Uti bahwa Bapak itu bukan firman kan? Nih, ini dengerin ya. Bapak itu bukan firman. Sementara katanya firman itu menciptakan segala-galanya. Berarti Bapak nggak menciptakan segala-galanya. Kok nggak dijawab? Dijawab dong Bu Uti. Bapak itu sekarang jawab nanti ya. Apakah Bapak itu firman? Apakah Roh Kudus firman? Nah, kalau tidak, berarti Roh Kudus dan Bapak nganggur, nggak nyiptain apa-apa. Untuk apa gitu, ngejedok aja nggak jadi ciptain apa-apa satu lembar rambut pun. Kalau di dalam ajaran kami banyak kok. Saya malas aja. Karena saya sudah melihat Ibu Uti walaupun disuguhkan ayat Al-Quran, sangkal. Orang kitabnya sendiri aja disangkal. Nah, begini Bu ya. Di mana? Tuhan yang mana Bu? Ya, berapa Tuhan Ibu itu Ngomongnya rupanya? biasa aja Pak, jangan lebay Pak, jijik saya. Lah, Dia biasa aja Pak, biasa aja, jangan lebay. dong, Bu. Pak. Waktu saya Yang habis dong jangan- mati. Begini loh, Tuhan yang mana Bu yang jadi manusia itu Bu? Hah? Tuhan yang mana? Bu jangan firman Bu, jangan firman. Karena tidak semua firman itu Tuhan. Buktinya Bapak itu bukan firman, ya. Bapak itu dan Roh Kudus itu bukan firman. Dan tidak ada bukti bahwa Yesus itu pernah menjadi 100% Tuhan. Kalau 100% Tuhan, dia nggak bakal jadi manusia Bu, nggak akan bertumbuh. Dari hari ini, ya dari dia lahir sampai hari ini dia wujudnya 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Nggak terbukti dia itu sebagai 100% Tuhan. Karena sebagai 100% Tuhan tidak akan memiliki lato-lato. Dia harus melepas seluruh lato-latonya itu. Ya kan? Maksudnya Tuhan Ibu itu selamanya jadi manusia loh Bu. Ya, dia nggak akan berubah lagi ke wujud semulanya, jadi manusia lemah selamanya. Apa yang bisa diandalin? 10 detik Hah? lagi. Hah? Orang dia dengar aja omongan Ibu itu aja enggak, karena dia manusia seutuhnya 100%. Ya apa yang mau bisa diandalin Oke. dari yang begitu? Habis waktunya. Ya, jadi gini ya, kamu nggak menjawab ya. Sekarang kamu harus jawab dulu ya, buktikan bahwa ya kun fayakun itu mana buktinya kun fayakun ya, jelas itu cuma slogan doang ya kan.
Kan kamu bilang tadi kan firman. Saya mau nanya, firman di tempat kamu itu apa? Jangan sama-samakan dengan firman tempat kami. Firman tempat kamu itu kan cuma ngomong. Kuasanya nggak ada karena cuma ngomong. Bukan kuasa Tuhan, nggak ada Tuhan di situ. Tapi kalau kami firman itu adalah Allah sendiri karena firman itu hidup. Itu oknum kedua, pribadi kedua dari Allah yang Tritunggal. Sebelum dia datang menjadi manusia, dia ada di dalam diri Bapa itu sendiri, ya. Itu yang harus kamu ketahui. Dia bukan cuma ngomong kun fayakun, bukan. Ketika dia mengatakan jadilah, maka jadi. Karena itu dia kuasa, dia itu oknum Tuhan sendiri di dalam diri Yesus sendiri, ya. Di dalam diri Bapa itu sendiri. Ya memang Yesus bukannya Bapa, tetapi Bapa itulah yang berkehendak untuk menciptakan, ya. Jadi Bapa itu kehendaknya, Yesus itu pelaksananya di dalam diri Bapa itu sendiri. Ini yang kamu yang nggak ngerti, udah goblok sok belagu lagi, lalu ketawa-ketawa. Ya jadi orang lihat loh, kamu tuh kurang minum nutrisi jadinya, ya. Sekarang kamu tunjukkan ke saya gimana Tuhanmu bisa salah dia mengartikan, ya, bagaimana Tuhan punya anak kalau nggak punya istri. Masa Tuhan kamu nggak tahu yang dimaksud konsep anak Allah Bapa itu bukan soal brojol-brojol, hamil-hamilan, gitu-gituan. Bukan soal gitu-gituan. Yang dimaksud Allah Bapa, Allah Anak tidak seperti yang dimaksud oleh Allahmu. Makanya pertanyaan saya, gimana Allah bisa salah menilai kami, gitu loh. Salah menilai itu dia, ya kan? Ya, lalu kamu mengatakan bagaimana dia Tuhan kalau dia punya lato-lato. Nah, sekarang saya mau nanya, bagaimana kamu punya Tuhan yang ngurusin lato-lato di sorga, gitu loh. Ya, kalau dia jadi manusia ya punya lato-lato. Tetapi pertanyaan saya, masa ada Tuhan yang kerjaannya cuma ngurusin lato-lato, gitu loh. Ya, di sorga. Guti waktunya habis. Oke. Ya, silakan. Ini ya, Pak Bowo ya. Oke, pendengar mendengar sendiri kan. Bu Uti tidak, dia berkutit di antara itu, tapi ini Bowo lawannya. Sekali lagi saya tegaskan Bu Uti, ya, masa Tuhan kerja sama anaknya untuk menciptakan segala sesuatu? Nggak ada itu, tidak ada Bapak itu kerja sama dengan Yesus bikin bumi. Di mana pada saat itu Yesus saja belum ada? Alangkah lemahnya kalau gotong royong bikin ciptakan sesuatu. Nggak ada di ajaran kami Tuhan itu menciptakan lalu gotong royong sekeluarga besar. Nggak ada, ya. Lagian pula emang Bapak itu laki-laki. Kenapa dia dipanggil Bapak? Apakah dia laki-laki lato-lato juga? Hah? Kenapa dia dipanggil Bapak? Apa dia bisa dipanggil dengan nenek? Bisa nggak dia dipanggil nenek? Nggak bisa kan? Berarti dia laki-laki. Berarti Tuhan kalian semuanya pria. Nggak ada ini. Bukan, ya kan? Satu lagi Ibu Yu. Tuhan kami tidak pernah ya salah anggap. Nggak ada salah anggap. Memang apa yang dikatakan Tuhan kami itu benar. Bagaimana seorang, kalau dia, masa Tuhan itu beranak? Nggak ada itu. Ya, benar kata Tuhan kami. Dia nggak beranak. Kalau Tuhan Ibu beranak, ya buktikan udah berapa anaknya. Sesar apa dengan nyungsang atau dengan apa dia beranak, nggak tahu. Jelaskan kepada kita agar kita percaya kalau Tuhan Ibu itu beranak. Kok nyalain Tuhan kami? Satu lagi Ibu, ya Bapak itu bukan firman loh. Ya berarti Bapak nggak menciptakan apa-apa, nganggur dia. Karena menurut Bu Uti ini ya, yang menciptakan segala sesuatu itu firman. Nggak mungkin lah gotong royong. Dengan cara apa dan gotong royongnya? Hah? Dengan cara apa? Bapak dan firman itu gotong royong gitu. Roh Kudus juga diikutin gitu, bertiga gitu, menciptakan bumi. Takutnya nanti ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu. Mereka bertiga ini. Jadi selesai. Ya, jawab aja dulu itu. Tuhan yang mana yang jadi manusia itu? Dari dulu keluar Tuhan jadi manusia, tapi waktunya habis, mana yang jadi waktunya habis Pak Bowo. Lanjut Buti langsung. Ya, jadi dia cuma bilang begitu ya. Dia mengatakan ya Tuhannya masa Tuhannya benar ya. Masa Tuhan berpikir bahwa Tuhan punya anak ya. Sesungguhnya langit belah gitu kan. Karena didakwakan Tuhan punya anak, ya dilaknatilah orang yang mengatakan Allah punya anak, padahal dia kagak ngerti. Yang dimaksud Allah anak, Allah Bapa itu bukan seperti yang dia pikirkan. Ini kan aneh banget ya teman-teman ya. Yang dimaksud dengan anak-anak tuh di dalam Yesaya 9 itu ya, Yesaya 6 itu kan, ya. Iya kan dikatakan gitu ya nih ya di dalam Kejadian 17 ayat 4 ya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa
seluruh sejumlah bangsa besar gitu kan. Aku akan menjadi bapaknya, 2 Samuel 7:14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, Allah salah ngerti yang kayak begini, kagak ngerti gitu kan. Bagaimana ini bisa begini ya, di dalam 1 Tawarik 22 ayat 10, dialah yang mendirikan ya, dialah yang mendirikan umat bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Bagaimana dia mengatakan ya bapaknya itu pasti dia laki-laki gitu kan. Ya kenapa bisa begini? Ada Tuhan yang katanya maha tahu gitu kan, tapi nggak ngerti konsep yang ada di dalam agama yang satu. Sedangkan dia mengkonfirmasikan sayalah itu ya yang Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang di agama yang di sana. Aku membenarkannya katanya gitu kan. Jadi salah nggak ngerti ya yang dimaksud konsep anak Allah, Allah Bapa. Kata bahwa tetap itu ya Tuhannya punya anak gitu kan, padahal kan enggak ya teman-teman ya. Adapun yang dilahirkan itu kan karena dia menjadi manusia ya, kalau nggak jadi manusia ya bagaimana bisa lahir gitu kan. Aduh, kamu harus jawab dulu lah, Bella lah, Bella ya, Habis ini waktunya. dulu ya, Bella dulu ya, Bella dulu Oke. ya, jawab saya bagaimana Pak Tuhanmu Bowo, bisa salah gitu loh. Tuhan saya tidak salah, Bu. Memang Tuhan itu nggak mungkin punya anak. Hah? Emang Tuhan Ibu punya anak? Perkiraan Allah saya mengatakan, menjelaskan kepada manusia, Tuhan itu tidak akan punya anak. Enak salahnya di mana? Kecuali kalau Tuhan Ibu punya anak, baru Tuhan saya mengatakan tidak punya anak, baru salah. Emang benar nggak punya anak? Emang punya anak Tuhan Ibu? Hah? Ya emang benar Tuhan saya. Tuhan itu nggak akan punya anak. Tuhan Musa nggak akan punya anak. Tuhan Isa nggak punya anak. Faktanya memang demikian. Kok salahnya di mana? Orang benar-benar nggak punya anak kok. Salahnya di mana? Lagian pula nggak pantas, Bu, anak bapak. Ya? Emang laki-laki dipanggil bapak? Sejak kapan kalau bukan laki-laki dipanggil bapak? Perempuan nggak bakal dipanggil bapak. Bencong juga. Lucu ini. Berarti Tuhan Ibu itu laki-laki si bapak itu. Kalau nggak laki-laki masa dipanggil bapak? Secara logika ilmiah ya. Nggak ada apapun di dalam dunia ini dipanggil bapak kalau dia bukan laki-laki. Nggak ada, Bu, ibu, anak, ibu, bapak, anak. Tuhan kok begitu sekeluarga? Itu menyalahi takdir, menyalahi aturan. Anak-anak, bapak. Tuhan itu hamba dan Tuhan, bukan anak dan bapak. Berarti kalau bapak, orang-orang mikir ini bapak ini berarti laki-laki. Ya, nggak mungkin lah. Jadi, Ibu tidak menjawab, saya sudah menjawab ya kan pertanyaan Ibu. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Jawab Tuhan yang mana yang jadi manusia? Kenapa Bapak itu tidak menciptakan apa-apa nganggur sama Roh Kudus? Karena dia bukan firman. Menurut Ibu kan firman yang menciptakan segala sesuatu, bukan Bapak. 10 Ya kan? detik lagi. Aduh. Ibu di tangan Bowo ini, Ibu. Ketemu saya udah lama sekali ingin ketemu Ibu ini. Hancur kan? Hancur begini nih. Hancur begini. Habis waktunya. Lanjut Bu Tih, lanjut. Ya, Bapak ini ya dia kurang percaya diri ya. Jadi menghibur diri aja dia ya. Biarinlah kita kasih ya dia menghibur diri hancur-hancur ya. Jadi dia menjawab cuma logikanya dia berdasarkan dia punya agama sendiri yang tidak mengerti apa konsep anak Allah, Allah Bapa. Tidak ngerti. Dia mengatakan tidak benar. Ya benarlah Tuhannya di sana juga nggak punya anak. Tapi dia bingung kan. Ya kontradiksi ya yang dimaksud anak Allah, Allah Bapa itu dia bilang katanya Tuhan nggak mungkin punya anak. Tapi kan tadi sudah bilang ya kan Isa itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu artinya Al-Masih itu artinya Mesias. Mesias itu artinya anak Allah. Nah dari sini kan kelihatan banget kagak ngerti ya. Tuhan nggak boleh punya anak tetapi melabelkan Isa Al-Masih, Isa anak Allah gitu kan. Lalu di dalam An-Najm 53 ayat 19 sampai 20 Tuhan nggak boleh punya anak katanya. Tetapi di sini dikatakan maka apakah patut hai kamu orang-orang muslim menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga sebagai yang terkemudian. No, malah anak sebagai anak perempuan Allah ya nggak boleh dianggap sebagai yang terkemudian, nggak boleh dicuekin ini anak perempuan Allah. Ada 3 dia bilang ada anak, ada ini. Jadi orang ini dia nggak ngerti kitabnya sendiri. Ya Allah mengatakan sebagai anak perempuan Allah. Apakah patut hai kamu orang-orang muslim menganggap Al-Lata, Al-Uzza dan Manat yang ketiga sebagai yang paling terkemudian?
nggak boleh dianggap yang belakangan ya sebagai anak perempuan Allah. Nah, jadi ini kan menampar mukanya sendiri, dia nggak ngerti, dia punya kitab, lalu ketawa-ketawa, ini bawa loh katanya. Iya, itu bawa yang kagak ngerti apa-apa gitu kan. Mau coba-coba lawan saya lagi, dia kagak tahu ya sama Uti Watimena, nggak pernah kalah ya. Nggak pernah bro ya. Jadi kamu harus jawab itu bagaimana terjadi ketidakmengertian ya sebagai yang mengaku maha tahu gitu loh ya. Udah dibilang salah semua konsepnya ya, salah. Oke. Ya, silakan. Silakan. Ya, kenapa ini suaranya hilang? Ya sebentar ya. Di dalam ajaran Islam tidak ada anak Allah, Lata, Uzza dan sebagainya, itu nggak ada ya. Ibu jangan memframing, ini baru debat di TikTok Bu. Kalau debat di pengadilan Ibu udah lenyap ya. Satu lagi Bu ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dikatakan Allah itu memang benar. Tuhan itu tidak akan punya anak. Emang Yesus itu anaknya Bapak Bu? Berarti kalau Ibu menganggap Yesus itu adalah anak Bapak, Maryam itu istrinya Bapak. Hah? Tidak ada anak-anakan di situ. Apa anak-anakan? Yang namanya anak-anakan itu anak angkat. Emang anak angkat? Lucu ini konsep Tuhan kok anak-anak bapak, ibu. Terus nggak ada ibunya. Setiap ada anak, ada bapak, pasti ada ibu. Nggak mungkin ada kakek. Sekalian dia aja dilengkapkan, Bu. Jangan bapak sama anak aja, ganjil. Orang tidak akan bisa menerima. Satu keluarga cuma anak dan bapak aja. Emaknya kemana? Jadi nggak pantas kalau konsep Tuhan itu anak bapak. Yes, terus Roh Kudus itu apa? Adek. Ini nggak jelas. Emang di ajaran Islam lah patut bahwasanya manusia dan Allah itu hamba dan Tuhan, bukan anak bapak. Lu kira ini manusia, kambing dan sebagainya punya anak bapak? Tuhan loh Bu, hormati. Kalau Yesus itu anak bapak, berarti Maria itu istrinya bapak. Roh Kudus apa? Adiknya Yesus? Apa kakaknya? Jadi nggak jelas saya bawa pertanyaan bahwa di mana, nggak dijawab-jawab. Tuhan yang mana Bu? Tuhan mana yang jadi manusia itu? Berapa Tuhan, jumlah Tuhan Ibu? Kok ada yang jadi manusia, ada yang tidak? Roh Kudus itu jadi manusia nggak? Enggak kan? Bapak jadi Yesus itu kan? Enggak. Yang dilahirkan di kandung Maria itu kan cuma Yesus, bukan Bapak. Nah, ada berapa Tuhan Ibu? Kok beranak pinak? Oh benar berarti. Makanya ini kesalahan kalian. Anak Tuhan itu nggak akan beranak pinak jadi anak-anak segala. Hah? Yang dibodoh di mana sini? Jangan memframing. Orang-orang di sini tahu semua bahwa Tuhan Muslim itu nggak ada anak Lauta ya Uzza atau anak perempuan. Jangan memframing. Udah ya. Nah, jadi kan ngaku-ngaku ngerekam gitu kan. Iya ini ya, kamu tuh mempermalukan dirimu ya, kamu bela akidahmu, jangan cuma nyerang-nyerang, ledek-ledek, gaya-gaya kayak gitu, tapi mempertontonkan kebodohanmu. Kamu harus jawab, bagaimana mungkin Allahmu salah? Karena yang dimaksud anak Allah Bapa itu bukan soal kawin-kawinan, gitu-gituan jadi anak. Bagaimana dia mengatakan seperti itu sampai kamu pun berpikir anak berapa, anaknya mana, anak perempuan. Itu kan karena kamu dari pengajaran tempatmu yang salah menilai kami. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah salah ya? Dia mengatakan tidak menatilah orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Lalu kan kamu nggak bisa jawab itu. Kamu cuma bilang nggak ada loh. Ayatnya ada kok. Kamu nggak percaya dengan kitabmu sendiri ya? Ayatmu bilang. Maka apakah patut hai kamu orang-orang muslim menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga sebagai yang paling terkemudian? Nggak boleh sebagai anak perempuan Allah ya. Nah sekarang kamu jawab dah itu kontradiksi habis itu. Ya ada yang namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat nggak boleh dianggap yang terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Ya kamu jawab deh itu, pusing dah lu, ini deh, ya kelojot-kelojot deh. Ya, ini sekarang saya nanya, saya bilang sama kamu nih ya, saya jawab sekali. Abis itu udah, kalau kamu memang pinter, saya nggak akan biarin kamu terus-terusan nanya-nanya terus ya. Yesus Elohim mengatakan gini ya, aku ya kalau itu waktunya dimatiin dulu, Vero ya. Kalau sini ya, nih ya, yang ini ya,
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka, nah ini, aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat, nah itu ayat tadi itu ayat yang keempat. Nah sekarang ayat kelima ya. Kamu ialah saksi-saksiku, ayat 10 ya. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya, sebelumnya tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudahnya tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat daripadamu. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Nah itu dia. Yang mau, yang berkehendak, yang membuat rencana untuk menebus manusia itu adalah Elohim Bapa. Lalu dia menebusnya, kata Yesaya, dengan jalan menjadi manusia, seorang anak, ya, menjadi seorang anak. Jadi ya tentu saja, ya kan, dialah yang menebus dengan dirinya sendiri dengan menjadi manusia, ya kan. Nanya lagi gitu loh, nanya lagi gimana gitu kan. Ngawur kan kamu. Saya udah jawab sekali ya. Jadi Bapa itu kehendak, Yesus itu pelaksananya, tetapi Yesus itu keluar dari Waktunya, Bapa Bu. sendiri. Bisa Dia dijalankan waktunya, Bu. ya, jalankan ya. Dia mengutus Bisa firman-Nya itu, ya kan, untuk menjadi daging. Ya tentu saja firman-Nya itu adalah Dia juga di dalam dirinya itu. Karena Tuhan kami roh, bukan zat di tempat kamu. Kalau Dia keluar ya jadinya 2, 3, 4. Nah ini kan kebodohan lagi yang dipertontonkan, ngaku direkam pula gitu kan. Sekarang kamu jawab aja deh, gimana Tuhanmu nggak ngerti konsep anak Allah, Allah Bapa, gimana nggak tahu gitu loh. Jawab aja. Kok bisa nggak tahu gitu loh. Habis waktunya. Lanjut Pak Bowo. Ya, Oke, itu aja saya ya. udah jawab, Ibu. Oke, saya kan udah jawab, Ibu. Emang nggak salah kok Allah mengatakan Tuhan itu nggak punya anak, emang faktanya nggak punya anak. Salahnya di mana? Udah saya jawab loh, Bu ya. Ingat, udah saya jawab. Nggak ada salahnya Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu nggak punya anak, karena faktanya memang nggak punya anak. Itu loh. Ya. Sementara Ibu tidak bisa membuktikan, menunjukkan Tuhan mana yang jadi manusia itu. Katanya Tuhan itu menjelma jadi manusia. Kapan dia berkata seperti itu? Kok Ibu Uti tahu kalau ada Tuhan yang bakal menjelma jadi manusia itu tahu dari mana? Apakah Tuhan itu sendiri mengatakan, wahai Uti, aku akan menjadi manusia? Pernah? Kan enggak, ngarang itu namanya. Kalau nggak ada pernyataan dari Tuhan itu sendiri, itu berarti ngarang, Ibu. Nah, nggak pernah Tuhan Ibu itu Bapak itu nggak pernah berkata kepada Musa, kepada malaikat, wahai Musa, suatu hari nanti aku jadi manusia loh. Nggak pernah. Makanya saya tanyakan, Tuhan yang mana? Kalau Tuhannya Musa nggak pernah mengatakan dia bakalan jadi manusia. Kok tiba-tiba Bu Uti ujuk-ujuk mengklaim ada Tuhan yang jadi manusia? Buktikan itu. Kalau pernyataan Allah ya menganggap bahwasanya Tuhan itu punya anak, itu ya memang nggak benar, memang benar. Kata Yahuza itu nggak boleh dianggap bahwa itu anak yang sulung, atau karena Allah nggak punya anak. Salahnya di mana? Mau di debat di pengadilan Bu Uti pasti nyengok ini ya. Satu lagi Bu Uti ya, tunjukkan di mana Tuhan yang nyimanya itu. Tuhan dari tadi bahwa Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Tapi ditanya yang siapa yang jadi manusia, Tuhan yang mana? Tuhan kecil apa Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf Latin? Nggak dijawab. Ini Ibu lawannya Bowo, Bu. Herdi aja gemetar lawan Bowo. Ya, tunjukkan dulu di mana tuh, siapa tuh. Jangan nganggap Tuhan jadi manusia kalau tidak ada pernyataan dari Tuhan itu sendiri bahwa dia akan menjadi manusia. Stop Pak, waktunya habis. Lanjut Bu Uti. Ya, jadi ini ya, karena dia perlu minum vitamin otak ya, barusan aja dikasih ayatnya ya. Dialah yang melakukan, dialah yang mengabarkan, dia akan memberi manusia sebagai ganti nyawanya, dialah yang akan menebus, dia akan menjadi juru selamat. Masa dia nggak ngerti ya? Ini artinya, aduh, saya bicara dengan anak yang kapasitasnya, maaf ya, saya harus ngomong, kapasitasmu nggak ada untuk mengerti ucapan orang. Masa saya udah ngomong kayak gitu, dia bilang nggak ada. Ini kan ngawur.
Lalu dia bilang faktanya nggak ada, Allah itu tidak punya anak loh. Itu ayatnya kamu ini dong. Bagaimana Allah mengatakan ya sebagai anak perempuan Allah nggak boleh dianggap yang terkemudian. Lah ayatnya ada, saya pakai ayat, kamu pakai logika, logika ngawur, logika anak SD. Udah dikasih tahu tadi di dalam Yesaya, dialah yang mengabarkan, dialah yang melakukan, dialah yang menebus, dia akan memberi manusia sebagai ganti nyawanya, ya seorang anak akan lahir, anak yang adalah Allah Bapa itu sendiri, dialah yang memberi kehendak, dialah yang planningnya, lalu dia melaksanakannya itu dengan memberikan sebagai seorang anak, anak dari dirinya sendiri. Masa dia masih nanya ya teman-teman ya, udah nggak menggairahkan ya. Lalu dia bilang saya berhadapan dengan Bowo loh katanya. Apa takutnya saya? Kamu tuh lagi dipermainkan tahu nggak? Lagu aku permaulukan gini loh. Karena pikiranmu itu entah kemana-mana. Aku ngomong kamu kemana-mana gitu loh. Ya kamu mengatakan faktanya nggak punya anak loh. Ayat ini kamu jelaskan bagaimana mungkin dikatakan nggak punya anak. Tetapi nggak boleh dianggap yang terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Ya. Kamu harus jawab itu. Jangan cuma nyerang-nyerang. Nyerang juga on-on gitu. Saya udah jawab dengan ayat. Makanya kalau mau berapologet itu pakai ayat, jangan logika. Logika jeblok gitu ya. Logikamu jeblok, bro, ya. Logika itu ya tergantung dari kapasitas otakmu sendiri ya. Vitamin, nutrisinya, pengalamannya, ilmumu, sekolah di mana. Ya, harus pakai lo ini ya. Ya sudahlah, selesai ya. Habis waktunya, habis waktunya, Ya. habis. Sudah selesai ya. Naik lagi yang lain ya. Ya sudah. Sebentar. Kok takut? Katanya tadi mau mempermalukan Bowo, kok jadi takut? Sebentar, Bowo ya. Sebentar. Saya sudah jawab, katakan. Yang Alata ya udah siapapun itu nggak boleh dianggap sebagai anak sulung, mau anak bungsu, anak apa. Memang karena Tuhan tidak punya anak. Itu fakta. Ibu tadi mengatakan bahwasanya yang saya mengutus, bahwa Yesus, saya mengutus anak saya dari diri saya sendiri. Berarti ibu mengakui kalau bapak itu beranak gitu. Karena menurut ibu itu Yesus itu anak dari dirinya sendiri gitu. Aduh ibu, kok ibu mengatakan bapak itu beranak? Goblok. Males nggak nyambung. Saya nggak nyambung. Nyambung. Ya, konsen. Nggak nyambung gimana pertanyaan saya ibu? Ibu tadi mengatakan bahwasanya Bapak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Berarti yang dilahirkan Maria itu Yesus, Bapak juga kan enggak. Baru aja Ibu mengatakan nanti disangka lagi bukan. Yang dilahirkan Yesus itu bukan Bapak. Padahal baru saja. Tapi tadi ngomong bahwa Bapak itu adalah Yesus. Itu kan. Ini ajaran model begini. Saya hanya cuma nanya loh Bu, Ibu kan mengatakan Tuhan yang mau itu menjelma jadi manusia. Kapan dia berkata, dia menjelaskan bahwa dirinya akan jadi manusia? Saya tidak menciptakan tentang penebusan apa, nggak perlu. Saya nggak perlu, saya ingin tahu aja kapan Tuhan yang mana yang menjelma jadi manusia itu, dan kapan dia berkata membocorkan rencananya itu kepada manusia itu kapan? Kalau nggak ada bocoran, masa iya kalian tahu bahwa akan ada Tuhan yang menjelma jadi manusia? Dan Tuhan yang mana? Ada berapa rupanya Tuhan Ibu? Nggak, sesuatu yang bawa jawab udah dijawab. Memang nggak benar. Tuhan itu memang nggak punya anak. Nggak boleh siapapun dianggap sebagai anak Tuhan. Mau anak sulung, anak apa, anak gadis. Karena memang Tuhan nggak punya anak. Nah, Ibu nggak menjawab. Ya, stop. Udah mau kabur aja. Iya, orang di bawah tuh ngelihat tuh. Bolak-balik mulu katanya ya. Bolak-balik masa dia nanya ya mana ya, masa bisa tahu Tuhan Ini udah mau dikasih diteruskan ayatnya. apa enggak? Kamu buka sendiri ya. Ini Ini aku apa enggak ini? ya sebentar ya habis ini ya. Udah bolak-balik dia, udah bolak-balik ya. Ya, dia bilang mana? Masa bisa tahu Tuhan mau datang sebagai manusia? Nah, kan ayatnya udah dikasih. Ini ayatnya dari Yesaya 43, ini jauh sebelum Yesus itu lahir. Udah dikasih tahu, Bro, bahwa Elohim itu akan memberikan seorang manusia sebagai ganti nyawa. Ganti nyawa itu artinya penebusan, Bro. Lalu dikatakan di situ bahwa dia itu adalah Tuhan yang penebus dan juru selamat. Dia menebus umatnya dengan dirinya sendiri. Nah, tadi kan dibaca ya, makanya ini ya, ininya ya, aduh ya.
Nih, aduh kasihan banget kamu ya. Akulah yang memberitahukan, katanya. Akulah yang menyelamatkan, ya. Dialah yang menyelamatkan. Menyelamatkannya dengan gimana? Dengan menjadi penebus. Karena dia mengatakan, akulah penebusmu. Nih, ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Ya, jadi aduh, masa udah bolak-balik nih orang di bawah udah denger loh kamu. Makanya konsen sedikit bro ya. Jadi jangan ketawa-ketawa dengan kebodohanmu sendiri. Ya ampun, saya bilang. Ya udah dikasih tahu dia itu penebus dan juru selamat. Dia akan menebus umatnya dengan memberikan manusia. Nah, memberikan manusia ini katanya dia sendirilah di sini. Dialah yang menyelamatkan, dialah yang menebus, dialah yang mengabarkan. Caranya dengan apa? Di dalam Yesaya 53, di Yesaya 9, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi Ada jalan kita. Ya, Itunya nggak jalan itu. ya. Oke, itu dia bro ya. Jadi jangan bolak-balik ya. Baca Udah ayat, selesai ya. baca ayat Om Udah Bowo. selesai. Kalau baca ayat Iya. timernya nggak jalan. Iya, kalau baca Ini ayat temennya udah jalan. Nah, selesai. lalu ini dikatakan ya, kamu mengatakan memang nggak boleh dianggap anak. Nah, kamu kan bohong. Ya dikatakan gini ya, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga sebagai yang paling kemudian nggak patut kalau nggak dianggap, harus dianggap sebagai anak perempuan Allah, ya kan? Yang terkemudian nggak patut kamu menganggapnya yang terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Nah, ini kan artinya kontradiksi di tempatmu. Artinya kan terjadi miscommunication, terjadi hal yang tidak ini salah mengenai konsep anak Allah, Allah Bapa di tempat kami. Nah, kalau itu silahkanlah di tempat kalian, ya jangan sama-samakan dengan konsep di tempat kami, ya. Kamu mengatakan tentang firman di konsep kamu juga salah, semuanya salah. Udahlah ya, capek ya, bosan saya ya. Udah capek ya, mengenai firman kamu salah, konsep anak Allah kamu salah, konsep tentang menebus kamu salah, semua salah ya. Bahwa kamu belajar dulu, jangan main logika, nanti logikamu itu diketawain orang ya. Saya pakai ayat ya, udah selesai ya, sudah selesai. Yang Yesus Selesai, itu Bu. Jangan ya, kabur udah dulu, Bu. selesai. Ya, enggak kabur, yang lain ya, sampai Ini begini sebentar ini. Yang jadi penebus itu Bapak atau sudah, Tuhan sudah. atau apa? Nah, ya nih ya, saya unjukin lagi ya. Saya unjukin Bentar, lagi bentar. ya, makanya nih, pasang otak. Pasang Ibu udah otak. selesai giliran saya. Saya nggak mau dengar orang nyerempet. Udah selesai, kita TikTok aja, udah selesai. Kamu pasang otak, kayak kita udah ngomong, dia nanya lagi, teman-teman. Yang menjadi penebus itu siapa? Kan saya udah bilang ya, Elohim lah yang berkehendak. Dia berkehendak, lalu kehendaknya itu dia laksanakan dengan mengutus firman-Nya itu keluar dari dirinya menjadi manusia. Ya, Yang firman-Nya saya tanyakan itu bukan ada di dalam kehendaknya, Bu, dirinya ya. dulunya. Ya, Yang jadi saya tanyakan bukan kehendaknya. Yang jadi manusia itu Tuhan yang mana? Apakah Bapak yang jadi manusia? Kalau bukan udah Bapak, ya, lalu Tuhan yang mana udah lagi? muter-muter ya, udah ya. Udah muter-muter ya. Udah closing udah ya. Udah Saya closing tidak ya. bahas yang namanya kehendak Ya, atau udah muter-muter males ya, nanya lagi ya. Ya dibilang yang menjadi manusia itu yang mana ya? Firman-Nya. Sebelumnya dia ada di dalam diri Bapa dan dia itu adalah Bapa itu juga. Karena apa? Karena